Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kiki Saputri sampai terkagum-kagum begitu kan. Ini komentari debat Capres di 2024, Kiki Saputri Pak Anies ya, the real ya, King of Retorika katanya begitu. Artinya apa? Melihat dengan hal-hal seperti itu, satu sisi dia ya tertarik bagaimana cara ngomongnya Anies Baswedan, katanya begitu ya. Jadi sampai-sampai tidak hanya para komika ya, para artis pun ya banyak ya kagum kepada Anies Baswedan begitu. Saya tidak tahu betul ya dengan adanya asumsi orang, tapi yang jelas Anies Baswedan itu sudah menjadi ya kekuatan di panggung itu begitu. Bahkan ya Kiki Saputri mengomentari seperti itu begitu. Sebagai ya pemilik logistik paling kecil di antara para capres lainnya untuk berkompetisi, Anies harus punya daya lebih. Apa itu? Intelektual. Makanya retorikanya bagus karena orangnya orang-orang intelektual ya. Bahkan Kiki Saputri ingin banyak belajar kepada Anies Baswedan katanya. Bagaimana cara ngomongnya. Debat pertama sudah dirasakan bahwa debat itu adalah keunggulan bagi Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Artinya memang benar sih ya jawaban-jawaban selama ini Anies Baswedan memberikan pengarahan, memberikan jawaban, memberikan hak bagaimana masyarakat bisa percaya di situ begitu kan. Bahkan Mbak ya Kiki Saputri sampai terpesona mereka begitu ya. Jangan-jangan nanti diundang oleh Kiki Saputri begitu ya. Kiki ini pendukungnya dia atau siapa ya? Kita lihat saja. Ini soal bukan dukung mendukung tapi bagaimana orang-orang itu kagum di situ ya. Ya, retorika ulung juga merealisasikan janjinya waktu menjabat gubernur, hampir 10% terlaksana. Retorika adalah hal yang wajar bahkan di bangku perguruan tinggi. Retorika itu wajib bagi mahasiswa ya untuk berdebat dengan dosen. Setidaknya saya saat ini menggunakan ya retorika untuk berdebat dosen ya kepaleng ya otoriter. Retorika jelas perlu untuk perjuangan komprehensif. Di satu sisi kan harus banyak membaca begitu kan ya. Tidak hanya pelangak-pelongok sana sini, tidak datang di acara-acara tersebut. Kalau diundang tidak datang ya gimana begitu kan. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa, apalagi terkenal dengan lulusan luar negeri begitu kan. Kalau sudah lulusan luar negeri begitu kan, ya omongnya, bahasanya, diplomasinya di situ seharusnya kan menjadi acuan di situ. Ya inilah panggung utama bagi Anies Baswedan ya. Debat pertama Kiki Saputri sudah memukau begitu kan. Sudah sudah tertarik di situ begitu, apalagi yang lain mereka begitu kan. Jadi intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Kiki Saputri benar-benar luar biasa. Sampai-sampai dia kagum kepada Anies Baswedan. Betul ya? Jadi tidak kaleng-kaleng ini. Inilah benar capres ya, benar-benar capres pilihan kita katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Wakanda nomor ya, Indonesia ya forever katanya begitu. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan ya katanya ketika Prabowo ngomong begitu kan, itu kan seolah-olah banyak orang yang kemudian tidak begitu mendengarkan ucapan-ucapan Prabowo di situ begitu. Sudah jelas ya mana yang kemudian baik dan mana yang tidak baik ya. Masyarakat yang akan melihat semua ini. Pak Anies yang menitik beratkan hukum harus berada di atas kekuasaan serta kesehatan yang merata. Secara implisit menyerang pihak lawan, sangat berani dan cukup menyayat. Pak Prabowo mengakui tidak ada yang sempurna. Sudah jelas mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini panggung politik bagi Anies Baswedan yaitu adalah debat ini begitu kan. Ini panggung utama begitu kan. Ya, panggung pertama kali sudah mendapatkan komentar yang sangat luar biasa apalagi dari Kiki Saputri ya. Komentari debat Cawapres 2024 Kiki Saputri Pak Anies Baswedan the real king of retorika ya. Bahkan ya komika Kiki Saputri ikut memberikan komentar untuk hasil debat Capres di 2024 yang digelar pada hari Selasa malam di gedung KPU Jakarta. Selasa acara debat ya Capres 2024 ya perdana ini disiarkan secara langsung di berbagai stasiun televisi swasta. Meskipun tidak hadir di lokasi secara langsung, nampaknya sang komika ikut memantau jalannya debat Capres ya, dari kejauhan. Kiki Saputri langsung membuat cuitan terbaru tentang perdebatan 3 Capres yang akan maju dalam Pilpres di 2024 mendatang.
Istri Muhammad Khairi itu membahas soal pernyataan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Kiki Saputri, Anies Baswedan sangat pandai menyusun kata-kata yang sampai hingga membentuk sebuah irama dan erotika yang indah. Scroll untuk tahu cerita ya dari seperti ini. Ya kita lihat saja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang terjadi begitu kan ya, melihat dengan panggung utama bagi Anies Baswedan di situ begitu kan ya, sangat menguasai di situ. Saya kira bahwa ya hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi dampak elektabilitas yang sangat tinggi kepada Anies Baswedan. Mulai dari Kiki Saputri, mulai dari kalangan artis, para tokoh, masyarakat, rakyat semuanya begitu kan. Melihat bagaimana pemaparan Anies Baswedan di situ. Bagaimana ya secara gagasan, padat, singkat ya, sesuai dengan ditentukan dari detik ke detik mereka begitu kan. Ditentukan waktu ke waktu ya. Pas mereka begitu dengan jawaban Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo sih ya masih ada waktu di situ begitu kan, tiba-tiba wah ini gimana begitu kan. Ya Pak Ganjar masih ada waktu kosong banyak begitu, tidak memanfaatkan mereka berbicara begitu. Pada akhirnya ya panggung ini adalah panggung ya bagi Anies Baswedan. Salah satu yang disorot oleh Kiki Saputri adalah kalimat tentang pelanggaran hukum yang harus mendapat ganjaran yang sama. Anies Baswedan berpendapat bahwa siapapun yang melanggar hukum maka harus mendapatkan hukuman juga ya. Bahkan Pak Anies Baswedan, the real king of retorika, semua kata-katanya tersusun bagus dan sering berirama. Setiap pelanggaran hukum harus dihukum karena pelanggaran hukum bisa menular dan lama-lama bisa dianggaplah benar. Komika itu bahkan merasa harus banyak belajar dari Anies Baswedan dalam menyampaikan pernyataan agar kelak ia bisa ya maju dalam pencalonan legislatif di 2029. Sudah jelas mereka begitu kan ya, harus banyak belajar kepada Anies Baswedan, cara ngomongnya bagaimana, gagasannya bagaimana. Justru ini tidak didapatkan secara instan ya. Dia didapatkan dengan banyak belajar, baca buku, gagasan, berteman dengan orang-orang yang punya potensial ya. Jadi bagaimana kalau Gibran? Lihat saja Gibran mereka begitu. Masyarakat kan sudah paham mereka ya. Diajak debat saja sudah tidak bisa kok begitu kan. Ya jarang hadir. Gimana untuk bisa menjadi pemimpin yang seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan potensi-potensi rakyat Indonesia hari ini. Melihat dengan gagasan Anies Baswedan saya sangat memukau. Luar biasa begitu kan. Apalagi menjadi presiden begitu kan. Justru menjadi presiden ya dia akan bagaimana kesejahteraan bangsa kita, bagaimana rakyat Indonesia butuh ya pemimpin yang seperti Anies Baswedan ya. Pertama, secara diplomasi dia baik, secara pendidikan dia baik, secara karir politiknya juga baik ya. Secara warga Indonesia dia baik begitu kan. Apa yang masih diragukan kepada Anies Baswedan? Pilihlah Anies Baswedan ya. Kalau ingin maju, ingin perubahan, ingin perbaikan, pilihlah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.